يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Wa minan nas, dan sebagian manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Man yu'jibuka qawluhu, ada orang yang bicaranya membuatmu kagum. Fil hayatid dunya, tetapi karena terkait dengan keuntungan duniawi. Kalau diajak bicara kebenaran, enggak nyambung. Kalau diajak berbicara kebenaran, kata-kata indahnya, puitisnya, motivasinya hilang sama sekali. Tapi kalau berbicaraan tentang keuntungan duniawi, soal bagi-bagi jabatan, soal bagi-bagi tender, mulut mereka manis, penuh dengan semangat, motivatif sekali dalam pembicaraan. Wa yushhidullah ala qalbihi, dan mereka bersumpah bahwa dalam hati mereka ada kebenaran, ada kebaikan. Demi Allah saya bermaksud baik. Demi Allah saya enggak berusaha, saya tidak mencelakai Anda. Mereka bersumpah atas isi hati mereka. Wa huwa aladul khisam, dan padahal dia adalah penentang yang sangat dahsyat. Baik. Ayat ini jamaah sekalian bersambung dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 205 berarti ya, ayat 205. Kedua ayat ini berbicara tentang seorang munafik bernama Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi. Suatu hari datanglah munafik yang bernama Akhnas ini menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi kita, kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat mesra, kata-kata yang sangat loyal disampaikan kepada Nabi disertai dengan sumpah. Ya Rasulullah, aku mencintai Islam ini, aku mencintai engkau, aku mencintai orang-orang beriman. Demi Allah, hatiku penuh cinta kepada kalian. Tapi di balik kata-kata itu sesungguhnya karena ada udang di balik batu. Kata-kata seperti ini tidak datang sewaktu Islam masih dalam proses perjuangan. Tapi setelah Islam menang dalam perang Badar, menang lagi dalam banyak peperangan, Islam menjadi satu kekuatan yang sangat diperhitungkan. Islam mulai memiliki kekuatan ekonomi, maka banyaklah yang datang menabur kata indah di hadapan Nabi disertai dengan sumpah-sumpah atas isi hati. Saya mencintai agama ini ya Rasulullah. Lahir batin saya mendukung agama ini. Saya bersumpah kepada Allah bahwa hati saya benar-benar setia terhadap agama. Tapi kata-kata indah tersebut sesungguhnya karena ingin mendapatkan dunia dengan agama. Sebagian kaum salafus saleh ada yang berkata, memperoleh dunia dengan cara musik lebih baik daripada memperoleh dunia dengan cara menjual agama. Dua-duanya haram. Mendapatkan dunia dengan musik hukumnya haram. Mendapatkan dunia dengan menjual kebenaran, menjual agama, itu juga haram juga. Tapi dari dua haram dan dua dosa besar ini, mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih besar? Yaitu memperoleh keuntungan dengan cara menjual agama. Menggunakan agama untuk
mendapatkan dunia. Menghafal Al-Quran supaya jadi imam besar dengan gaji besar misalnya. Ini namanya mencari dunia dengan agama. Agama ini untuk mencari akhirat. Agama ini untuk mencari surga, bukan untuk mencari dunia. Dunia ini rendah, dunia ini hina, agama itu sangat mulia. Tidak boleh menggunakan kemuliaan untuk mendapatkan sesuatu yang hina. Tapi kalau agama ini digunakan untuk cari surga, surga itu memang abadi, surga itu memang luar biasa. Dan surga itu memang janjinya Allah untuk orang-orang beriman. Jamaah sekalian, tidak pernah Allah janjikan dunia untuk orang-orang beriman. Allah selalu wanti-wanti bahwa dunia dari awal sampai akhir adalah ujian. Dunia dari awal sampai akhir adalah ujian. Itulah akad Allah dengan orang-orang yang beriman. Bahwa hubungan kalian dengan dunia cuma satu. Hubungan ujian. Nah, karena Allah tahu betapa temporernya dunia, betapa sementaranya dunia, dan semuanya penuh dengan ujian, maka Allah tidak pernah janjikan dunia ini untuk orang-orang yang beriman. Baik, Allah selalu mengatakan bahwa dunia ini mata al-ghurur. Dunia ini memberikan kesenangan tapi menipu. Pertanyaan, kesenangan yang menipu kesenangan tidak? Ya tidak. Allah berikan kelahiran, dunia berikan kelahiran, tapi dunia mengatakan saatnya kelahiran ini akan menjadi kematian. Allah berikan kebersamaan, dunia berikan Anda kebersamaan, tapi dunia mengatakan kebersamaan ini akan berakhir dengan perpisahan. Dunia berikan Anda jabatan, tapi dunia mengatakan jabatan ini saatnya akan menjadi pensiun. Dunia memberikan kesenangan tapi menipu. Maka kesenangan yang menipu tidak pernah Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Tidak pernah dijanjikan Allah untuk orang beriman atas puasa mereka, atas zakat mereka, atas salat mereka. Oleh sebab itu, jangan jadikan dunia ini tujuan agar Anda tidak tersiksa tanpa dunia. Orang-orang yang menjadikan uang sebagai tujuan, mereka akan tersiksa dengan sedikitnya uang. Tapi orang-orang yang nggak jadikan dunia, uang, jabatan sebagai tujuan, dengan dan tanpa uang, mereka biasa-biasa aja. Dengan dan tanpa jabatan, biasa-biasa aja. Hati-hati dengan tujuan, karena itu sangat menentukan bahagia sengsaranya Anda. Maka kalau sampai Anda jadikan dunia ini sebagai tujuan, padahal Allah katakan dunia ini menipu. Dia berikan kesenangan tapi menipu. Nah, Anda akan sengsara. Baiklah, jadi munafik bernama Akhnas ibnu Syuraik tadi menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertabur kata-kata mutiara disertai dengan sumpah atas isi hati. Ya Rasulullah, aku seorang muslim, cinta Rasul, cinta sahabat, cinta kebenaran. Dan saya bersumpah bahwa hati saya penuh dengan kecintaan terhadap Islam. Inilah Akhnas bin Syuraik. Tapi setelah beliau meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melewati satu perkebunan milik seorang kaum muslimin. Pemilik kebun itu dia bunuh. Kebun itu kemudian dia bakar. Dan binatang yang ada di kebun itu pun kemudian dia bunuh. Misalnya ada domba, misalnya ada keledai, itu dibunuh. Pemiliknya dibunuh, kebunnya dibakar. Maka Allah berfirman pada ayat 205, wa idza tawalla, tapi apabila si Akhnas ini telah meninggalkan Nabi, sa'a fil ardi liyufsida fiha, maka ia melakukan kerusakan.
Baiklah, jadi sifat munafik pertama pada ayat 204, berkata-kata indah, berkata-kata manis, tapi ada udang di balik kata-kata manis tersebut. Kata-kata manis tersebut hanya untuk membungkus sejumlah dusta-dusta dan pengkhianatan. Kata-kata manis tersebut hanya karena ada target-target duniawi. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Tanda munafik berikutnya pada ayat 204 adalah bersumpah atas isi hati. Demi Allah saya bersumpah, hati saya penuh cinta dengan agama ini. Saya bersumpah demi Allah bahwa hati saya benar-benar siap berkorban untuk agama ini. Jemaah sekalian, kebiasaan banyak bersumpah adalah kebiasaannya orang-orang munafik. Jadi nampaknya orang-orang munafik sadar betul ucapan mereka dusta. Mereka sadar ucapan mereka dusta dan orang gak akan percaya. Sehingga mereka terpaksa harus bersumpah agar ucapan dusta ini dibenarkan oleh orang lain. Jadi dusta mereka adalah dusta, lalu sumpah mereka atas dusta adalah dosa. Jadi dustanya mereka adalah dosa besar. Kemudian sumpah mereka untuk dusta itu dosa yang lebih besar lagi. Itu yang dinamakan dengan yaminul ghamus. Bahasa Indonesianya adalah sumpah palsu, yaitu bersumpah untuk hal-hal yang dusta. Baik, coba renungkan ayat ini baik-baik. Setiap orang yang ingin menyampaikan dusta dan orang perlu mempercayai dusta tersebut, maka biasanya orang akan menggunakan sumpah. Tapi orang-orang yang beriman, jamaah sekalian, mereka terbiasa dengan kebenaran, sehingga tanpa dusta mereka pun tahu bahwa ucapan ini akan diterima oleh orang lain. Sehingga tidak ada orang beriman yang terbiasa dengan sumpah. Jadi hati-hati dengan kebiasaan sumpah. Kemudian tanda munafik yang ketiga dalam ayat 204, wa huwa aladdul khisam. Padahal si munafik tersebut adalah penentang yang sangat dahsyat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ilallah al-aladul khasim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling dimurkai oleh Allah. Jemaah sekalian, antara murka dan laknat mana yang lebih berbahaya? Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Dalam Al-Quran, Allah murka dan Allah laknat mereka. Mana lebih berbahaya, murka dengan laknat? Laknat itu bahwa Allah tak lagi sayang dengan seseorang. Murka itu bahwa Allah benci dengan seseorang. Jadi murka lebih tinggi daripada laknat. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling dimurkai Allah adalah manusia aladul khisam. Siapa aladul khisam ini? Masya Allah. Penjelasan ulama kita menggetarkan tentang aladul khisam. Ulama kita mengatakan aladul khisam adalah orang-orang yang sangat mahir, orang-orang yang sangat licik, orang-orang yang sangat profesional dalam bermusuhan. Jadi ada orang nggak pintar bermusuhan, sehingga selalu kalah dalam bermusuhan.
kalau ada satu konflik, orang-orang beriman ini cenderung kalah dalam konflik karena mereka tidak terbiasa dengan konflik. Tapi datanglah orang-orang munafik, al-aladul khisam, kata Allah. Penjelasannya kata ulama kita, mereka adalah orang-orang yang sangat licik dalam konflik. Beda pendapat dengan kawan, itu konflik dan dia pasti menang. Beda pendapat dengan tetangga soal batas tanah, dia pasti menang. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat terbiasa dengan konflik dan permusuhan. Mereka sangat profesional dalam permusuhan, sehingga kapanpun konflik terjadi dengan orang lain, selalu dia yang menang. Karena dia memang profesional dalam hal itu. Kata ulama-ulama kita, betapa profesionalnya orang-orang munafik dalam bermusuhan, dalam berkonflik, sehingga kalau mereka konflik dengan dalam satu masalah, mereka akan mengembangkan konflik itu menjadi luas dan sangat banyak sekali. Mereka akan memasuki konflik dari seluruh pintu-pintu konflik. Contoh, konflik dengan si fulan ini adalah soal tanah. Orang-orang beriman, kalau konfliknya soal tanah, ya udah, mereka melokalisir konflik itu, membatasi konflik itu dalam masalah tanah saja. Tapi orang-orang munafik aladul khisam ini tidak. Apabila terjadi konflik dalam satu masalah, mereka akan memasuki konflik itu melalui semua pintu-pintu yang bisa membesarkan konflik. Awalnya adalah masalah tanah, lalu dikembangkan lagi persoalan istri, dikembangkan lagi soal anak, dikembangkan lagi soal konflik cuma satu, lalu dibesarkan menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Jemaah sekalian, hati-hati. Munafik model begini ngetren di akhir zaman ini. Satu kesalahan dikembangbiakkan sampai menjadi sekian banyak kesalahan. Inilah aladul khisam. Orang-orang munafik yang sangat profesional dalam berkonflik, sehingga satu konflik mereka akan luaskan menjadi banyak konflik. Padahal aslinya cuma satu. Nah, oleh sebab itulah di zaman ini usahakan tidak konflik dengan orang lain. Betapapun Anda benar dalam satu masalah, mengalah dengan kebenaran Anda. Usahakan mengalah walau dengan hak Anda. Karena Anda akan berhadapan dengan orang-orang munafik yang sangat profesional sekali dalam berkonflik. Subhanallahil azim. Manusia garda terdepan dalam hal ini adalah pengacara-pengacara yang cari uang. Pengacara ini ada dua, pengacara yang membenarkan kebenaran dan membatalkan kebatilan. Pengacara seperti ini tujuan mereka adalah jelasnya kebenaran dan jelasnya kebatilan. Itu tujuan mereka. Pengacara seperti ini dibenarkan, dianjurkan. Tapi ada pengacara-pengacara yang tujuannya adalah uang. Pengacara-pengacara yang tujuannya adalah uang. Saya pernah ketemu dengan seorang pengacara. Beliau mengatakan, Ustaz Syarif, itu tanah berapa tuh? Ya 500 meter ada, saya bilang. Saya bisa membuat tanah 500 meter itu milik antum. Saya bisa melakukan itu. Caranya bagaimana? Caranya saya buat sertifikat ganda. Sehingga kemudian sertifikat ganda ini masuk ke pengadilan dan di situ saya bermain. Sampai akhirnya tanah ini milik antum. Jadi jamaah sekalian, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam penjelasannya terhadap ayat ini, beliau mengatakan, profesi yang benar-benar sesuai dengan ayat ini, tandanya orang munafik adalah profesi pengacara yang tujuannya adalah uang. Kita tidak boleh generalisir juga, karena banyak kebenaran yang masih jujur. Banyak kebenaran yang masih jujur.
kita dalam satu kasus, jamaah sekalian, kita gunakan seorang pengacara. Karena orang ini selalu teriak tauhid, selalu teriak sunnah, akhirnya kita pakai. Tapi seiring dengan pergerakan perkembangan kasus, ternyata dia nih macan ompong, nggak bisa gigit sama sekali. Mengaum, oke, menggigit nggak bisa. Akhirnya kita keluarkan, akhirnya kita cabut surat puasa. Rupa-rupanya dia nggak senang. Akhirnya dia menyeberang kepada musuh kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan pernah condong kepada orang zalim, kalian akan ke neraka. Subhanallah, jangankan mendukung orang zalim dengan satu argumentasi, sekedar kecenderungan hati kepada orang zalim pun pintu neraka. Saya ulangi, sekedar kecenderungan hati saja kepada orang zalim itu pintu neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tiba-tiba orang ini tidak sekedar condong kepada orang zalim, bahkan kemudian dia beralih menjadi pengacara di pihak lawan kita. Dan otomatis semua data-data kita dia udah tahu dan dia kemudian berhadapan dengan kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita sampaikan nasihat. Aduh, Masya Allah, kita ini kawan, kita ini. Kenapa kemudian menjadi lawan? Tapi qadarullah jemaah sekalian, orang ini menyeberang, qadarullah dia hanya menyeberang untuk mendapatkan dosa. Begitu dia menyeberang kepada lawan kita ini kemudian meninggal dunia. Kenapa? Karena kawan kita yang ada dalam kasus ini, beliau mengatakan, saya udah sangat sakit hati. Saya udah ditipu miliaran, bla 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 bla. Saya akan pergi umroh, demi Allah saya akan tawaf. Saya akan adukan orang ini kepada Allah. Akhirnya kawan kita ini pulang, dia pergi ke Saudi, dia tawaf. Di dalam tawaf kurang lebih 3 kali putaran nama orang ini yang saya adukan kepada Allah. Subhanallahil azim, tidak sampai seminggu setelah dia tawaf, si fulan ini meninggal dunia. Baik, siapa yang paling rugi dalam hal ini? Si pengacara tadi. Dia sudah menyeberang, sudah menyusun strategi untuk memenangkan perkara dari pintu pengkhianatan. Semuanya belum terselesaikan, dia belum berhasil, orang meninggal dunia. Jadi dia hanya menyeberang untuk dapatkan dosa dan dia nggak lanjut. Akhirnya mungkin karena menyesal, akhirnya dia telepon kita lagi. Saya sekarang mau jadi pengacara lagi tanpa dibayar. Kita bilang, Masya Allah, Anda ini usianya udah hampir 60 tahun masih berdusta. Kalau anak-anak muda masih berdusta, iya, masih bisa diterima. Tapi Anda ini usianya udah 60 tahun lebih, masih bisa-bisanya berdusta hanya soal uang. Lebih fatalnya bagaimana Anda nyeberang kepada orang yang zalim? Dari awal kasus ini, Anda tahu bahwa yang benar adalah kita. Orang ini menyangka hanya karena dia pemilik wilayah saja. Nah, maka jamaah sekalian yang saya hormati, aladul khisam, orang yang paling dahsyat dalam menentang golongan atau profesi paling pertama dalam maksud aladul khisam adalah pengacara-pengacara yang nyari uang. Maka kalau Anda berkonflik dengan siapapun, usahakan selesaikan dengan kekeluargaan. Anda jangan berpikir pengacara akan memberikan Anda kemenangan secara gratis. Kemarin seorang kawan telepon saya tentang konflik rumah tangga. Ternyata istrinya sudah mengajukan khulud, perceraian, tapi menggunakan pengacara. Saya bilang, kamu siap-siap. Pengacara akan membuat kasus ini banyak sekali agar bernilai besar. Kasus kalau cuma nilainya 200 juta, pengacara tidak banyak uang.
Tapi bagaimana satu konflik, satu kasus menjadi 5 kasus, menjadi 7 kasus agar nilai kasus ini bisa 1 miliar. Kasus pertama KDRT. Kasus kedua tidak ngasih uang belanja. Kasus ketiga diabaikan. Padahal aslinya kasus cuma 1 KDRT aja. Tapi kasus 1 ini dikembangkan menjadi 2, menjadi 4, menjadi 5. Kalau hanya 1 kasus, nilai kasusnya cuma 200, 300, 400 juta. Dan ini enggak menguntungkan bagi pengacara. Baik. Oleh sebab itu kembali kepada penjelasan aladul khisam, orang yang disebut aladul khisam, penentang yang dahsyat. Penentang dahsyat adalah orang yang sangat profesional dalam konflik. Mereka adalah orang yang paling pintar mengelola konflik untuk menang. Kata Imam As-Sanani, Asyadidul Mira. Orang-orang aladul khisam ini adalah orang yang paling jago berdebat. Mereka mendebat kebenaran sehingga menjadi kesalahan. Mereka mendebat kesalahan sehingga menjadi kebenaran. Mereka adu argumentasi untuk kebenaran kalah. Dan mereka juga mampu adu argumentasi untuk kesalahan dan kezaliman menjadi benar. Mereka lah aladul khisam. Wal maksud biha al-jadlu anil batil au bil batil syiddatul jadal fi itsbatil batil au daf'il haq. Jadi maksud dari aladul khisam ini, kata ulama-ulama kita, adalah orang yang pintar berargumentasi tapi untuk membatalkan kebenaran dan untuk membenarkan kebatilan. Jadi walaupun kita katakan tadi profesi tadi, bukan berarti ayat ini hanya untuk mereka. Nah, ketika Anda konflik dengan orang lain, hati-hati dalam konflik ini. Tidak ada manusia tanpa konflik. Orang yang beriman berusaha menyederhanakan konflik, mengecilkan konflik. Kalau Anda tipe orang yang membesar-besarkan konflik, membesar-besarkan sengketa, percayalah, Anda pun tanpa diragukan masuk kategori aladul khisam. Aladul khisam orang yang dahsyat bertengkar, dahsyat menentang. Maksudnya apa? Mereka adalah orang yang sangat pintar membesar-besarkan masalah. Mereka adalah orang yang sangat ahli membesar-besarkan konflik. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini sifat munafik yang satu ini, hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Ketika Anda konflik dengan istri, ketika Anda konflik dengan saudara, konflik dengan tetangga, segera redam, segera kecilkan, lapangkan dada. Ingat, kalah Anda di depan manusia dalam satu kasus, mengalah Anda maksud saya, mengalah Anda dalam satu kasus, boleh jadi itu kemenangan Anda untuk esok hari. Ingat, hari ini akan bersambung. Sikap mengalah Anda hari ini enggak berarti Anda akan kalah selama-lama. Allah Maha tahu siapa yang akan dibantu dan siapa yang akan dihancurkan. Kenyataan hidup yang kita saksikan, kita jalani, kita tonton bersama-sama, orang-orang yang mengalah itulah yang ternyata pada akhirnya menang. Dan orang-orang yang bersikeras itulah yang pada akhirnya akan kalah. Oleh sebab itu, dalam segala konflik, usahakan di posisi mengalah. Untuk apa? Untuk membersihkan dari sifat munafik aladul khisam. Karena orang munafik itu, kata Allah, adalah orang-orang yang sangat ahli berkonflik. Mereka adalah orang-orang yang sangat ahli berargumentasi, memenangkan kebatilan dan mengalahkan kebenaran. Baik, ini ayat ya penting, tanda munafik. Jadi kalau anak besok mau jadi pengacara boleh aja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun pernah pengacara bagi seseorang di zaman Umar, di zaman Umar radhiyallahu anhu atau di zaman Nabi. Jadi terjadi konflik tanah antara seorang dengan seorang. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, saya mendampingimu. Boleh jadi
kamu tidak punya argumentasi untuk kebenaranmu, lalu Rasulullah akan salah dalam memberikan keputusan. Jadi pengacara itu mitranya hakim seharusnya. Hakim tidak terlalu paham masalah, sehingga pengacara harus membantu hakim untuk menjernihkan masalah. Tapi itu adalah haki atau pengacara yang ikhlas. Adapun pengacara-pengacara yang tujuannya uang, mereka sudah pintar, mereka jenius, bahkan mereka sekolah bagaimana caranya kebenaran bisa jadi batil, kebatilan jadi benar. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan ini jangan dianggap melecehkan pengacara, profesi pengacara, ya tidak. Kita melecehkan pengacara yang seperti itu. Pengacara yang tujuannya uang sehingga membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Mereka lah yang kita persoalkan, dan orang seperti mereka lah yang kita persoalkan juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita nggak seperti mereka. Kita nggak sebut-sebut nama, bukan? Kita hanya sebutkan profesinya, karena profesi itu memang berbahaya. Alhamdulillah dulu waktu sekolah saya pernah diminta untuk menulis hukum jadi pengacara dalam Islam. Al-muhamah fil Islam. Boleh nggak menjadi muhamah? Muhamah itu adalah pengacara dalam Islam. Baik.